ini menjadi peminatan lah ya kalau boleh saya katakan, karena tidak ada mata kuliah sendiri ya di KBN ya, mungkin ya belajar sendiri. Siapa tahu nanti ditempatkan di unit yang memang berkecimpung di akuntansi pun ya, di DJPPR atau di mana ya. Nah, kita sudah menguasai materinya. Tapi kalau di level Satker, kemudian di level SKPD ya, di Pemda, ya terbatas pada itu aja, transaksi yang terkait dengan kewajiban jangka pendek di satuan kerja. Itu kewajiban. Kemudian kalau ekuitas kaitannya dengan laporan perubahan ekuitas ya, nanti laporan perubahan ekuitas awal, kemudian ada surplus defisit LO, kemudian ada transaksi yang menambah atau mengurangi ekuitas. Di revaluasi aset tetap, kemudian revaluasi aset atau penyesuaian di penilaian persediaan, kemudian koreksi aset tetap non revaluasi, kemudian transaksi antar entitas ya. Transaksi antar entitas ini antara lain pertama kan yang ditagihkan dan diterima dengan entitas lain ya. Diterima dan ditagihkan ke entitas lain. Ini transaksi antar entitas yang menyebabkan ekuitas kita tidak minus ya, ekuitas Satker tidak minus. Meskipun Satker tadi adalah Satker yang tidak mempunyai pendapatan, dia cost center ya, KPPN misalkan, tidak punya pendapatan dia. Tapi belanjanya pasti ada. Jadi hanya ada belanja di situ, belanja pegawai, belanja barang, kemudian mungkin belanja modal. Tidak ada pendapatan, tetapi tidak mengakibatkan ekuitas di Satker itu, di KPPN itu menjadi minus. Karena apa? Karena ada transaksi antar entitas. Bahwa belanja yang dilakukan oleh Satker itu diganti atau bersumber dari entitas lain, dari BUN. Nah, ini nanti ketika konsolidasi antar LKKL dan LKBUN, transaksi antar entitas ini akan tereliminasi. Kemudian yang kedua, transaksi antar entitas ini terkait dengan transfer masuk dan transfer keluar. Ketika kantor pusat Dirjen Pemeliharaan mentransfer komputer misalkan ya ke Kanwil Dirjen Pemeliharaan Kalimantan Selatan untuk penggantian yang rusak karena bencana ini misalkan, di KPPN Barabai misalkan hancur semua, dia mendapat transfer dari pusat, maka nanti di kantor pusat di JPB akan dicatat sebagai transfer out pada hasil tetap, kemudian di KPPN Barabai nanti akan dicatat transfer in aset tetap pada transfer in. Nah, transfer in dan transfer out ini pada saat konsolidasi laporan keuangan tingkat eselon 1 ya, di Dirjen Pemeliharaan, dia akan terhapus. Karena asetnya kan nggak berubah kan ya. Asetnya secara keseluruhan kan nggak berubah. Laptopnya atau komputernya tetap 10. Hanya berubah tempat saja, dari tadinya 10 di kantor pusat DJPP, sekarang 10 ada di KPPN Barabai misalkan. Tidak ada penambahan ataupun pengurangan, sehingga ekuitasnya juga tetap. Nah, nanti transfer in dan transfer out di LPE konsolidasian nanti akan tereliminasi. Yang ketiga, transaksi antar entitas itu pengesahan hibah langsung. Pengesahan hibah langsung itu kan melibatkan antara unit penerima hibah, Satker penerima hibah dengan BA BUN pengelola hibah ya, di JPPR. Pada saat
hibah diterima kan dicatat di Satker itu aset tetap ya pada hibah langsung yang belum disahkan. Ketika nanti disahkan, terbit surat pengesahan hibah langsungnya, nanti akan dicatat hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung. Pada pengesahan hibah langsung. Jadi pengesahan hibah langsung itu masuk akun ekuitas, itu dicatat di sisi kredit di Satker penerima hibah. Kemudian sebaliknya atau di seberangnya dari unit akuntansi pengelola hibah, unit akuntansi bunnya, itu akan dicatat di debit pengesahan hibah langsung. Pengesahan hibah langsung di debit, sehingga nanti pada saat konsolidasian antara LKKL dan LK Bun, itu juga akan tereliminasi. Karena hibahnya kan diterima oleh, hasilnya diterima oleh Satker. Nanti akan tereliminasi ketika dikonsolidasikan di level Bun. Jadi transaksi antar entitas ada 3, ditagihkan dan diterima, itu akan tereliminasi pada saat konsolidasi di LKPP. Kemudian yang kedua transfer in dan transfer out itu akan tereliminasi pada saat konsolidasi di LKKL. Kemudian yang ketiga, pengesahan hibah langsung itu akan tereliminasi pada saat konsolidasi di LKPP. Konsolidasi antara LKKL dan LK Bun. Itu mungkin ya gambaran singkat untuk materi kita hari ini. Mungkin selanjutnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Namun sebelumnya minggu lalu ya ada yang belum presentasi ya terkait dengan perbedaan antara PMK 225 dengan PMK 234. PMK 225 dan PMK 234. Ini mungkin ya bisa jadi yang lain keluar di ujian ya. Jelaskan perbedaan antara PMK 225 dan PMK 234. Bisa jadi juga nanti jelaskan masalah ekuitasnya tadi ya. Kenapa Satker yang tidak memiliki pendapatan tetapi ekuitasnya tidak pernah berkurang. Kemudian jelaskan 3 transaksi antar entitas. Bisa jadi. Kalau itu dikeluarkan di ujian ya bisa jadi itu yang keluar di ujian nanti. Oke ya, jadi pertama kita awali dulu dengan presentasi kelompok berapa kemarin ya, yang belum ya. Ya kelompok ini ya aset kemitraan ya, aset kemitraan. Jadi ternyata dari 5 aset di aset lainnya, ada aset tidak berwujud, kemudian kas yang dibatasi penggunaannya, kemudian uang muka dari Bun dan aset lain-lain, ternyata yang berubah itu aset kemitraan. Nah, apa yang berubah? Perubahannya seperti apa? Dari yang 234 seperti apa menjadi 225-nya diatur seperti apa? Kemudian di 234-nya menjadi apa? Ya, mungkin kita simak baik-baik nih presentasi dari kelompok aset kemitraan. Siapa tahu nanti ditanyakan di UAS, di ujian. Lumayan kalau soal ISE kan satu soal berapa? 5 ya poinnya ya. 5 poin. Paling nggak kita sudah punya punya poin 5 ya di tangan ya dari penjelasan kelompok ini, kelompok aset kemitraan. Nanti kalau ini keluar di ujian, kita sudah tahu jawabannya. Oke, kelompok kemitraan siapa kemarin ya? Anggotanya siapa saja? Silakan. Siapa? Iya, silakan ditayangkan.
Afifah Baik, di Pak. share ininya, share screen-nya. Mungkin adminnya boleh dipindahkan ke saya, Pak. Oh, adminnya Karena di mana? Adminnya bukan di Afifah tadi. sudah dipindahkan ke Bapak tadi. Oh, udah ya. Iya, Pak. Adminnya di mana? Nah, ini mindahin admin ini. Saya nggak biasa mindahin admin ini. Dari mana mindahin admin ini? Eh, eh, Bapak ke nama Arfandi Asfian, terus klik di titik 3 itu, Pak. Terus Oke, ya saya mah nggak biasa ya. Saya biasanya ya menerima ini aja, jadi adminnya, Pak. menerima. Iya, nggak pernah jadi admin. Baik, Pak. Terus ada jadikan host mungkin, Pak. Oke, oke, sudah ya. Oh. Ya, baik, sudah, Pak. Oke, silakan ditayangkan, dikenalkan juga anggotanya. Anggotanya bisa menghidupkan videonya ya, biar kelihatan. Paling nggak partisipasi.